Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu Lulu serta rekan-rekan sekalian yang menonton video presentasi ini melalui perangkat masing-masing, dan juga nantinya video ini akan diputar pada pertemuan PAI. Kami dari kelompok 1 akan membahas salah satu topik yang sering terjadi di kehidupan kita, tetapi mungkin jarang benar-benar kita sadari, yaitu doa bukanlah tombol darurat. Harapannya setelah kami mempresentasikan topik ini, hal ini akan menjadi refleksi untuk kita semua kembali memaknai doa sebagai wujud dari keimanan, bukan hanya sekedar solusi instan di tengah masalah kehidupan yang kita alami. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aufa Nara Alfarsi. Saya Jabaria Faiz. Saya Muhammad Farizul Qois, dan rekan kami satu lagi Nagata Yogi Setiawan, yang mohon maaf hari ini tidak bisa hadir karena sakit. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan menayangkan suatu video pemantik yang harapannya Bu Lulu serta rekan-rekan akan lebih memahami apa yang akan kami bahas. Tolong buatkan skrip drama pendek tentang tantangan dalam beribadah yang terdiri dari 4 tokoh yang masing-masing bernama Nagata, Jabar, Aufa, dan Faris, berlatar tempat di kamar kos. Tentu, berikut contoh skrip drama pendek dengan tema tantangan dalam beribadah. Aduh, besok ujian PAI. Aku belum belajar satupun. Naskah dosen aja belum aku download. Bro, tenang aja, doa banyak-banyak. Siapa tahu besok dosennya sakit, terus ujiannya batal. Iya nih, biasanya tuh Faris kalau misal doa itu kepepet. Kemarin pas laptopnya nge-lag aja, doanya khusyuk banget kayak Imam Terawih. Haris, doa itu bukan tombol darurat. Jangan nunggu panik baru ingat Allah. Iya sih, tapi ini beneran darurat banget. Ya Allah, tolong aku. Besok kasih soal yang gampang. Atau kalau bisa, kasih aku kekuatan super. Biar bisa hafal semua materi dalam 5 menit. Amin. Boy, ini doa apa wishlist ke panitia ujian? Kalau kamu doa tiap hari kayak gitu, nggak cuma pas pepet, pasti kamu udah hafal semua bab, sumpah. Doa itu komunikasi dengan Allah, bukan permintaan kilat, harus jadi kebiasaan, bukan cuma solusi darurat. Iya, aku salah. Jujur, aku sering banget baru ingat Allah pas lagi susah. Padahal harusnya setiap saat ya. Nah, itu tandanya pencerahan udah datang. Kamu naik level, bro. Mulai aja dari hal kecil, doa sebelum tidur, sebelum belajar, habis sholat, lama-lama juga bakal terbiasa sendiri. Yuk kita doa bareng-bareng biar ujian besok itu nggak buat trauma, sama nilai kita nggak jeblok. Bener banget, aman banget. Jangan jadikan doa sebagai jalan terakhir saat kepepet. Jadikan doa sebagai bagian dari keseharian, bentuk rasa syukur dan kedekatan dengan Allah. Setelah melihat video yang kami tayangkan, kita bisa melihat masih banyak orang yang berdoa hanya ketika sedang mengalami kesulitan saja. Padahal dalam Islam, doa itu bukan sekedar permintaan, tapi juga bentuk komunikasi dan penghambaan kepada Allah. Sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya, ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Sebenarnya apa sih makna doa itu dalam Islam?
dalam salah satu hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi ad-du'a'u huwal ibadah, yang artinya doa adalah ibadah. Doa itu juga merupakan wujud keimanan, iman, dan keikhlasan, ihsan kepada Allah. Doa itu juga menunjukkan ketergantungan manusia kepada Sang Pencipta, Allah itu sendiri. Jadi, apa sih maksudnya doa itu bukanlah tombol darurat? Jadi, masih banyak di antara kita, dan termasuk saya sendiri, yang tidak sadar kalau kita tuh hanya berdoa ketika sedang butuh saja atau dalam keadaan mendesak saja. Nah, karena hal ini bisa jadi suatu masalah. Jadi doa itu hanya jadi darurat saja, bukan kebiasaan. Jadi ketika kita senang, itu kita lupa untuk berdoa. Tapi ketika kita susah, kita baru mendekat ke Allah untuk berdoa. Nah, penyebab dari hal ini tuh bisa jadi karena lingkungan dan juga kesibukan dunia kita, seperti tugas-tugas kuliah dan juga kesibukan-kesibukan lain. Hal ini juga karena kurangnya memahami apa sih makna dari ibadah itu dan juga hubungan kita kepada Allah. Oke, selanjutnya adalah pandangan doanya ketika sedang butuh dalam Al-Quran. Terdapat pada Quran surat Yunus ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massal insana dzurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu dzurruhu marra ka'an lam yad'una ila dzurrim massahu kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun, yang artinya adalah, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia berlalu seolah-olah tidak pernah berdoa kepada kami sebelumnya. Oke, makna ayat di atas adalah Allah menegur manusia yang hanya ingat saat susah, dan ditekankan pentingnya konsistensi dalam beribadah dan berdoa. Oke, apa sih kaitannya dengan Islam, iman, dan ihsan? Dalam aspek ini adalah hubungan dengan doa. Kaitannya dengan Islam adalah berdoa termasuk ibadah, bagian dari ketundukan kepada Allah. Kaitan dengan iman adalah doa menunjukkan keyakinan bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Kuasa. Dan yang terakhir adalah kaitan dengan ihsan adalah berdoa bukan hanya saat butuh, tapi dengan kesadaran bahwa Allah selalu melihat kita. Oke, jadi dengan berdoa bukan hanya saat butuh, tapi dengan kesadaran bahwa Allah selalu melihat kita, kita bisa menuju menjadi insan kamil, bukan Ridwan Kamil ya. Sebelumnya insan kamil adalah manusia yang sempurna iman, Islam, dan ihsannya. Jadi berdoa secara konsisten itu kita dapat menumbuhkan kesadaran spiritual dan kedekatan dengan Allah. Dengan berdoa dalam suka maupun duka menandakan kematangan rohani kita. Sebagai penutup, kita bisa mengambil satu hal penting, yaitu doa bukan sekedar permintaan, tapi bentuk kedekatan dan pengakuan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering baru teringat berdoa saat sedang terdesak, ketika hati sedang kacau, atau saat butuh sesuatu. Namun, setelah keadaan membaik, kita perlahan lupa untuk kembali memohon, bersyukur, bahkan sekedar menyapa Allah dalam doa-doa kita. Fenomena ini yang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam beribadah. Mempertahankan rasa butuh kepada Allah bukan hanya saat kita sulit, tetapi juga saat kita lapang. Dalam Al-Quran, Allah telah mengingatkan manusia yang hanya berdoa ketika tertimpa musibah lalu berpaling setelah diselamatkan. Pesan ini menunjukkan bahwa kualitas iman dan ihsan seseorang tercermin dari konsistensinya dalam berdoa di setiap keadaan. Doa seharusnya menjadi napas spiritual,
sesuatu yang terus mengalir dalam diri kita, baik dalam senyum kebahagiaan maupun dalam air mata kesedihan. Ketika kita mampu berdoa tanpa menunggu alasan, disitulah kita mulai menapaki jalan menuju insan kamil, manusia yang matang dalam iman, Islam, dan ihsan. Semoga kita semua bisa belajar untuk menjaga hubungan dengan Allah bukan hanya lewat doa saat butuh, tetapi lewat doa yang tumbuh dari cinta dan kesadaran bahwa kita selalu membutuhkannya dalam setiap detik kehidupan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.